Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nurul Damayanti. Mari kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Guys yang dirahmati Allah, pada video sebelum-sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab pertama kita tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Hari ini kita akan mengawali video pertama kita dalam bab kedua. Are you ready guys? Yuk kita simak baik-baik materi pertama dalam bab interaksi sosial dan lembaga sosial. Materinya adalah tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Oke, check it out. Jangan lupa ya, siapkan buku catatannya. Nona Ayana, sebentar lagi kita akan sampai di rumah Nona Mirai. Oke Pak, terima kasih ya. Sama-sama Non. Silakan Nona. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, tadi telat soalnya di jalan macet. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami udah nunggu kamu loh dari tadi. Gimana sih? Well, baiklah rekan-rekan semuanya, karena Ayana sudah datang, yuk kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Mari kita lapaskan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ayana presentasikan materi yang akan kamu berikan pada pertemuan selanjutnya agar bisa kita evaluasi bersama-sama ya. Baiklah teman-teman, saya Ayana Putri Chandra akan mempresentasikan materi interaksi sosial, yaitu tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi, dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Kegiatan saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Apa sebenarnya interaksi sosial itu? Perhatikan gambar berikut. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor identifikasi. Faktor ini merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor yang keempat yaitu faktor simpati.
merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun dalam keadaan tergabung. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Barusan tadi disebutkan bahwa komunikasi dan kontak sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Kenapa bisa seperti itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Lalu, apa pengertian kontak sosial dan komunikasi? Jadi, kontak sosial dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau memberikan respon. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, biasanya 2 atau lebih. Ciri yang kedua yaitu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Simbol di sini artinya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol ini harus dipahami oleh masing-masing pihak yang berinteraksi sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Misal, kita bertemu dengan orang Korea. Kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan orang Korea menggunakan bahasa Korea. Hal ini tidak akan dapat menghasilkan sebuah komunikasi yang ada emosi karena kita tidak memahami masing-masing pembicaraan atau maksud dan tujuan dari yang lawan bicara kita ingin sampaikan. Ciri yang ketiga yaitu interaksi sosial memuat dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, interaksi sosial di masyarakat terdapat konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Ciri yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua belah pihak yang berinteraksi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tidak semua di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Kesimpulannya adalah interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya dan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, di mana faktor-faktor terjadinya interaksi sosial diantaranya ada faktor imitasi, ada faktor sugesti, ada faktor identifikasi, dan ada faktor simpati. Syarat interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Sekian pemaparan materi dari interaksi sosial dan syarat interaksi sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, finally finish ya. Selamat.